Petualangan selalu menorehkan pengalaman. Tidak sekedar memperkaya wawasan, petualangan seringkali beriringan dengan bahaya. Selama perjalanannya, host jejak petualang seringkali bersentuhan dengan beragam tantangan hingga resiko yang menuntut batas keberanian. Kembali ke Tanah Pasundan, Jawa Barat. Sensasi menaiki truk pengangkut teh tentu berbeda dari kendaraan biasa. Adrenalin ikut terpacu karena guncangan yang ditimbulkan. Ini kenapa saya harus numpang pakai truk? Karena jalannya emang bener-bener ekstrim. Berbatu, tanjakannya curam, turunannya juga curam. Ini tadi juga saya kegoyang-goyang di atas ini. Tantangan yang dilalui pun beragam, namun tidak menyurutkan semangat untuk sampai ke tujuan, yaitu berburu serangga yang selama ini menjadi momok bagi manusia. Nah, ini nama desanya adalah Pagar Alam, tapi saya dan Bapak langsung sampai. Kita harus jalan dulu. Berapa jauh Bapak kira-kira? 500 meter. 500-an meter kurang lebih ya? Iya, iya. Yaudah kita jalan dulu. Bapak! Ayo Pak! Jadi ini yang akan kita ambil. Apa namanya? Lebah engang. Dan ya ini biasanya ada di pohon-pohon dan tinggi. Kalau yang ini dia ada di pohon pinus di ketinggian kurang lebih 15 meter. Serangga ini merupakan serangga endemik dari wilayah Asia Pasifik. Tawon Vespa umumnya dijumpai di semua habitat, baik di hutan, padang rumput, lahan pertanian, hingga ke kawasan pemukiman penduduk. Nah ini jadi karena emang Akang ini ahli, udah terbiasa untuk melakukan hal ini, saya udah disiapkan alat pelindung untuk berjaga-jaga supaya tidak kena sangatannya. Nah ini untuk mengambil sarangnya, pertama kita harus membakar menggunakan bambu ini. Tapi karena emang lokasinya sangat tinggi, walaupun ini udah menggunakan 2 bambu yang digabungkan, Akang tetap harus manjat dulu ya. Pada umumnya, tawon ini membuat sarang di atas bangunan tinggi, di bawah atap, atau di alam liar seperti pohon, semak-semak, dan permukaan batu. Tawon Vespa afinis atau sering disebut tawon das memiliki sifat hidup yang aktif sepanjang siang hari. Tawon jenis ini biasanya akan meninggalkan sarang pada pagi hari untuk mencari makanan. Ini memang bumi panjang sekali, jadi terasa berat dan juga dia melengkung ke bawah. Jadi susah untuk digapai sama Akang yang di atas. Butuh keberanian lebih untuk mengambil sarang tawon ini. Nah ini emang nggak mudah ya, walaupun Bapak udah dua-duanya naik, tapi karena emang jaraknya yang sangat tinggi, bambunya juga panjang, jadi belok ke kanan ke kiri. Ini baru akhirnya bisa nih, mungkin sebentar lagi akan terbakar. Ini lebahnya mulai keluar. Nah ini kalau sarangnya udah terbakar seperti ini, fungsi bambu berubah menjadi alat untuk menjatuhkan sarangnya dengan cara ditusuk-tusuk atau didorong-dorong. Tawon merupakan salah satu serangga yang sangat penting bagi sebuah ekosistem, yaitu memangsa hama perusak tanaman. Beberapa jenis bahkan diternakan secara khusus untuk dijadikan pembasmi hama alami. Tawon dewasa juga berperan dalam proses penyerbukan bunga, sehingga ikut membantu perkembangbiakan tanaman. Ukuran sarang tawon das bisa mencapai 60 cm hingga 1 meter. Nah ini nih jadi yang kita cari adalah larvanya si lebah. Emang si lebah engang ini profilnya lebih panjang dari lebah biasanya. Namun, di balik sengatannya yang mematikan,
larva tawon das menawarkan kelezatan dan biasa dikonsumsi oleh sebagian masyarakat. Engang ini akan kita masak menjadi gogole engang suluh awi. Tapi sebelum kita masak, larva ini harus kita keluarkan satu persatu dari sarangnya. Sekilas, olahan ini sama seperti oseng-oseng berbahan dasar daging maupun ikan. Larva diolah dengan bumbu sederhana, tetapi tetap menghasilkan cita rasa yang luar biasa. Wah, ini ternyata banyak juga hasilnya. Dan bermacam-macam, nggak cuma larva aja, tapi ada yang udah mulai bermata, seperti ini. Bahkan ada yang udah menyerupai bentuk engang dewasa, seperti ini. Bumbu yang sudah diiris langsung ditumis dengan sedikit minyak. Larva kemudian dioseng bersamaan dengan bumbu hingga setengah matang. Engang ini nggak boleh terlalu banyak diaduk karena larvanya ini sangat lembut, jadi takutnya kalau terlalu banyak diaduk nanti dia hancur. Untuk menambah cita rasa gurih, larva kembali dibakar. Nah, ini kalau sudah tertutup seperti ini langsung kita bakar supaya rasanya semakin mantap. Iya. Tidak perlu waktu lama sampai larva siap untuk dihidangkan. Ini kalau aromanya menggugah sekali, Kang. Mantap. Mirip banget sama telur dadar bawang merah. Mantap. Hai, Kang. Yuk. Langsung kita icip-icip. Mantap. Iya. Mantap. Rasanya mirip dengan telur ternyata. Ada gurih-gurihnya begitu. Larva ngengang ini tinggi akan protein dan masyarakat di sini percaya kalau ngengang ini bisa mengobati rematik. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo lagi, Yang. Petualangan menaklukkan tantangan berlanjut ke Pulau Lombok, tepatnya di Desa Batu Mekar, Lombok Barat. Sungai Jangkok merupakan sungai terbesar di Lombok Barat. Sungai ini menjanjikan sebuah tantangan karena arusnya yang cukup besar. Derasnya arus sungai membuat perahu seringkali berputar, menabrak batu, bahkan tersangkut. Saat ini debit air mencapai level 3, yaitu kondisi arus di mana cukup berbahaya untuk diarungi. Nah, ini di depan saya jalurnya cukup berbahaya. Jeramnya kayaknya cukup ekstrim. Jadi aman ya. Saya istirahatin dayung dulu. Pegangan erat-erat. Ekstrim banget. Hampir aja kena batu. Tipis banget jaraknya. Nanti kita bisa nih. 4 jam sudah kami mengarungi sungai. Desa tujuan hampir sampai. Tadi saya lewati baru aja berhasil ngelewatin jeram yang menurut saya ekstrim.
bisa selamat. Nah ini di depan saya sih sekitar 5 meter ke depan sih kayaknya jalurnya masih tenang-tenang aja. Masih angin lah ya buat mandangin view. Tapi kira-kira masih ada lagi nggak sih? Belum tahu. Belum tahu. Bener juga sih belum tahu karena kita buka jalur jadi kita nggak tahu kira-kira di depan kita bakal nemuin apa. Jadi terus ikuti jejak saya. Jejak Petualang. Tahu nggak bisa lihat apa-apa lagi, nggak ngeh mau ngapain lagi. Yang saya tahu cuma bawah saya itu semuanya batu. Pokoknya yang saya ingat saya cuma kepentok batu di sana sini satu badan-badan. Terus di sini jadi ini bibir saya agak robek. Teman di belakang saya kepentok batu cukup keras pahanya. Untung tadi saya langsung ditarik sama Mas Epe ke perahu water rescue. Nah ini kita udah sampai ke desa tujuan di desa Batu Mekar ya. Lepas dari cengkraman bahaya dan basah-basahan, lengkap rasanya kalau langsung mengisi perut yang sudah keroncongan. Nah ini dia kuliner yang mau kita buat hari ini, makanan khas Lombok, spesial bumbu rajang. Ini aja menurut saya warnanya udah rajang banget nih. Ini beneran pedas atau merahnya doang? Beneran kayak. Katanya beneran pedas. Namanya Lombok kan? Namanya Lombok? Pasti pedas. Pasti pedas katanya. Selagi segar, ikan yang sudah dibersihkan langsung dibungkus dengan daun pisang. Racikan bumbu cabai dibalurkan ke tubuh ikan supaya meresap sempurna. Jadi bumbu rajangnya itu ikannya dimasukin, habis itu dilumurin pakai bumbu rajang, dibungkus pakai daun pisang biar rasanya lebih enak. Tinggal kita bakar aja. Tunggu kurang lebih 15 menit hingga benar-benar matang. Ikan mujair banyak manfaatnya, salah satunya menguatkan tulang dan kaya akan kalium, vitamin B, dan fosfor. Aromanya sangat menggugah selera. Wangi khas daging ikan mujair dan bumbu pedas berpadu menjadi satu. Tadi aku di sini ya? Sudah matang? Sedap. Ini baunya sih udah sedap banget. Sekarang tinggal kita makan sama undang teman-teman yang tadi ikutan buka jalur rafting. Sini! Sini! Makan bareng! Makan! Rasa pedas daging ikannya langsung menyeruak dari suapan pertama. Semua makanan enak. Berarti pokoknya iya. Iya kalau sedap. Mantap Pak bumbunya. Mantap. Tapi pedas banget. Namanya Lombok katanya mesti pedas. Tapi ya kayak gini kita buka jalur rame-rame, nangkap ikan rame-rame. Jadi makannya juga rame-rame. Pokoknya saya senang lah hari ini bisa buka jalur bareng teman-teman dari Lombok. Meskipun bibir saya robek, teman saya ada yang kakinya sakit, ada yang niban saya juga tadi pas perahunya terbalik. Tapi serunya dapet, kita berhasil buka jalur. Jadi besok-besok kalau ada yang rafting di sini, nama jalurnya apa? Jalur Jejak Petualang. Jadi ikuti jejak saya. Jejak Petualang.
Berada di ketinggian 500 meter dari permukaan laut, Lahat memiliki tebing-tebing cadas yang sangat menantang. Salah satunya adalah dinding batu yang menjulang ini. Bersama masyarakat Lubuk Selo dan teman-teman Garis Milang, mau panen salah satu hasil alam bernilai ekonomis tinggi. Saat ini saya cukup tegang karena kegiatan yang mau dilakuin hari ini sesuai dengan nama tempatnya, yaitu Lubuk Madu. Jadi saya akan ambil madu sama masyarakat. Madunya katanya lagi banyak-banyaknya, dan lebah yang menghasilkan madu hari ini adalah Apis dorsata. Jadi ukurannya besar dan sengatnya terkenal sangat menyakitkan. Ini kita lagi pasang jalur dulu karena harus rappelling melalui tebing. Sebelum mulai, terlebih dulu kami harus menyiapkan semua peralatan, termasuk mempersiapkan tali untuk menjangkau sarang lebah yang menempel di dinding tebing. Tidak mudah memasang tali pengaman di medan pijakan yang miring seperti ini. Ketinggian tebingnya tadi setelah dihitung kurang lebih 80 meter. Nah, sarang lebah yang mau kita ambil, lebahnya galak ya Pak ya? Galak ya. Galak, jadi udah nih kita harus pakai perlengkapan khusus tambahan nih kayak bapaknya. Bajunya berapa Pak pakainya? 3 lapis. Saya juga pakai jas hujan, pokoknya harus berlapis-lapis jadi sengatnya itu nggak akan nembus harapannya seperti itu. Dalam satu koloni, Apis dorsata bisa menghasilkan 20 kg madu segar. Lebah satu ini tersebar di wilayah Asia dengan habitat pohon-pohon dan tebing batu yang tinggi. Jalur tebing serta semak yang padat membuat ruang gerak semakin terbatas. Pemanjat juga harus bisa menjaga agar tali tidak mengusik sarang. Salah satunya ngambil madu memang cuma bisa dengan cara rappelling. Sebenarnya tahun-tahun sebelumnya itu masyarakat ngambil dari bawah karena madunya ada di ketinggian 10-20 meter. Cuma tahun ini madunya ternyata bikin sarangnya itu di tempat yang tinggi, kurang lebih 40-50 meter. Teman-teman di tim bawah udah ngasih kita bala bantuan dengan cara menghasilkan asap sebanyak mungkin. Semakin banyak asapnya, lebahnya akan semakin pergi, semakin menjauh dari sarangnya. Sarang madunya benar-benar gede banget. Dan ini saya ada di antara sarang madu. Jadi saya ke kiri ada sarang madu, ke kanan juga ada sarangnya. Kurang lebih panjangnya dari atas ke bawah sarangnya itu 1,5 meter. Banyak lebahnya, aduh nggak kebayang lagi. Sana dikit man. Ada persis di samping saya. Selama saya nggak melakukan pergerakan tiba-tiba, selama sarangnya nggak ketendang atau kesentuh, lebahnya nggak akan terbang atau nyerang. Jadi saya harus ada di posisi ini, harus steady, harus still. Kalau saya nggak ngelakuin pergerakan yang panik, sedekat apapun saya sama sarangnya, dia nggak akan nyerang. Tapi tadi ada satu lebah yang entah kenapa dia pokoknya nyengat leher saya. Jadi dia keluar gitu dari sarangnya, dia nyengat leher. Habis itu tangan saya otomatis kayak nepis lebahnya. Nah saat saya nepis itu kayaknya tangannya tuh kesenggol sama sarang. Jadi lebahnya langsung nyerang semuanya. Yang saya ingat lebahnya langsung nyerang muka yang saya ingat, mereka nggak nyerang yang lain, tapi mereka langsung nyerang muka saya. Itu panas itu luar biasa. Saya langsung rappelling, pokoknya langsung rappelling seusaha mungkin. Gimana caranya langsung rappelling. Yang saya pikirnya saya cuma harus masuk air cepat mungkin, tapi biarpun udah masuk air dia tetap kayak nyerang terus gitu. Kalau nih pelajarannya pokoknya nextnya harus lebih hati-hati lagi, pergerakannya nggak boleh sembarangan, karena kalau nggak hati-hati nanti bisa kayak saya seperti ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Meski kemarin mendapat serangan lebah dan gagal memanen madu, tapi tidak menyurutkan nyali kami karena kami tidak punya waktu lagi sebelum para pencari madu lain yang akan mengambilnya. Setelah kondisi saya dan juga teman-teman lebih kondusif, kita akan coba melakukan percobaan kedua untuk ngambil madu lagi. Tapi kali ini bapaknya sendiri yang rappling dari bawah. Saya jadi tim pengaman sekarang. Jadi kita buat asap yang lebih banyak lagi, ada beberapa titik supaya nanti semuanya penuh sama asap. Nah itu lihat, itu sarang yang mau diambil dan lebahnya udah pada berterbangan di sekitar situ. Jadi kayaknya mereka sadar kalau sarang mereka mau diambil. Bapaknya di atas sudah pakai pengaman, semuanya lebih aman lagi daripada yang sebelumnya udah pakai muka kawat yang keras. Sekarang kita mau transfer pengaman tambahan, ini dia. Asapnya sekarang ditransfer dari bawah supaya bapaknya rapplingnya lebih mudah. Tak ingin kejadian kemarin terulang, kali ini persiapan keamanan kami tingkatkan lagi. Benar-benar tantangan alam yang membuat adrenalin terpacu hingga puncak. Kali ini, semua peralatan disuplai dari bawah. Itu bapaknya udah nyampe ke sarang pertama. Dan langsung dinyalain asapnya. Begitu kena asap, sedekat itu ke sarangnya, lebahnya langsung pada nyerang, langsung pada lari, nyerang semua ke muka bapaknya. Saya nggak ngerti itu perasaannya apa di atas. Pasti rasanya kalau saya di sana panik. Tapi pelan-pelan mulai dipotong sarangnya. Terus itu keren banget sih pemandangannya. Memang butuh pengalaman dan jam terbang tinggi untuk bisa tenang di tengah amukan ribuan ekor lebah. Sarang kedua memang tidak bisa diambil semuanya, mengingat posisinya yang sulit dijangkau. Turun, lama-lama turun lagi. Nah sekarang udah mulai sarang kedua ini lebih sulit posisinya karena dia nggak punya tempat pijakan. Jadi harus pakai bambu dipotong, dan itu bapaknya kayak nggak berhasil sampai atas sih karena tinggi banget. Jadi cuma setengah. Tapi kembali lagi karena itu gede banget sarangnya. Jadi hujan madunya super banyak. Jatuh. Koloni lebah dari kedua sarang sudah mulai tenang. Asap tetap harus dijaga untuk menghalau lebah-lebah yang masih berkeliaran di sekitar kami. Ini bapaknya pakai perlindungan lebih tebal lagi. Jadi ada berapa lapis Pak ini? 3 lapis. Ada 3 lapis sama satu besi yang lumayan tebal ya. Jadi dasarnya. Itu panasnya luar biasa ya Pak. Tadi waktu diasepin kan dia nyerang semua tuh ke Bapak. Semua. Nah itu gimana? Enggak mempan di sini. Nggak mempan sama sekali? Iya, nggak tembus. Nah ini dia, karena baju depannya itu harus yang benar-benar bahannya tebal banget supaya dia nggak tembus. Tapi usaha kita semua udah diserang, udah kena asap, itu nggak sia-sia sama sekali. Nih, hasil madunya 1 ember full, penuh. Ini dia. Ini royal jelly-nya ya Pak ya? Iya. Ini royal jelly yang warna putih, terus ini madunya. Nanti sampai rumah kita ini ya Pak ya? Kita peres, baru nanti kelihatan berapa banyak liter madu yang kita dapatkan. Keren banget Pak, super berani. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Baru kali ini dapat melihat hasil panen madu yang benar-benar melimpah. 12 kg madu dari 2 sarang bukanlah hasil yang mengecewakan. Jadi semua dari sarang lebah yang kita ambil itu ada manfaatnya ya Pak ya? Iya. Madunya udah jelas, sudah terkenal manfaatnya, enak diminum, banyak manfaat juga. Nah ini, kalau ini tuh larvanya. Jadi telur-telur itu ya, telur-telur yang belum jadi lebah, ini juga bisa diolah. Hari ini kita mau buat lemang larva lebah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Proses pemerasan ini tujuannya untuk mengambil sari-sari dari larva lebah, supaya lemangnya benar-benar bersih dari kotoran. Amis, Ya. amis rasanya larva lebah itu. Cuma ada asinnya karena udah kita kasih garam, Ya, oke. cabai, sama bawang putih. Iya, Nah mantap. sekarang kalau namanya lemang ya ini harus dimasukin ke bambu.
Uniknya lagi, lemang larva lebah tidak dicampur dengan beras atau ketan seperti pada umumnya. Bumbunya juga cukup sederhana. Irisan bawang putih, garam, dan irisan cabai merah untuk menambah rasa gurih. Semua bambu sudah terisi, selanjutnya tinggal dimasak dan tunggu sampai matang. Ini serunya dan susahnya kalau buat lemang karena dia apinya harus besar banget. Ini kurang lebih berapa lama Pak kita bakar? 15 menit, Mbak. Kurang lebih 15 menit sampai nanti bambunya berubah warna ya, Iya, jadi warna hitam. Coklat-coklatan. Lebah tidak hanya menghasilkan madu. Lemang sarang lebah adalah manfaat lain yang bisa dirasakan terutama saat di hutan seperti ini. Lemang larva lebah memang lebih nikmat jika disantap ketika masih hangat. Ini dia Pak hasil masakan kita, Iya, betul. Mbak. lemang larva lebah. Iya, iya. Bentuknya apa ya? Bentuknya lembek benyek. Biasanya kalau lemang tuh yang saya makan padet, tapi Iya. kalau ini benyek. Enak. Ini kejutan buat saya, ternyata rasanya enak. Enak, betul. Biasanya saya makan larva yang mentah. Kalau larva yang mentah tuh rasanya amis. Di mulut amis, mirip kayak telur putih. Tapi ini setelah dikasih bumbu, nggak, amisnya udah nggak ada sama sekali. Baunya masih amis, tapi setelah dimakan, nggak amis. Ada manis madunya. Terus bener kata Bapak tadi, gurih sekali. Betul, betul. Rasanya juara. Ikuti jejak saya, jejak petualang.